Halo, perkenalkan, saya Stephen Adiputra dari Program Studi Sistem Informasi dari Universitas Katolik Musi Caritas. Di sini saya akan membahas tentang e-bisnis dan perusahaan-perusahaan yang telah menerapkan sistem e-bisnis. Istilah e-bisnis pertama kali diperkenalkan oleh Lou Gerstner, CEO dari perusahaan IBM. Istilah ini dapat diterjemahkan sebagai kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan semi-otomatis dengan menggunakan sistem informasi dari komputer. E-bisnis memungkinkan suatu perusahaan untuk berhubungan dengan sistem pemrosesan data internal dan eksternal mereka agar lebih efisien dan fleksibel. Di dunia global saat ini, perusahaan harus mampu berevolusi dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan bisnis, baik akan informasi maupun teknologi. Walaupun penerapan e-bisnis di Indonesia belum terbilang cukup baik, namun penelitian yang dilakukan oleh Warta Ekonomi memperlihatkan bahwa 54,2% perusahaan yang menjadi responden sudah menerapkan berbagai aplikasi e-bisnis, diantaranya Enterprise Resource Planning, Supply Chain Management, dan Customer Relationship Management. Sebanyak 78,8% perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa pemanfaatan solusi e-bisnis dapat meningkatkan produktivitas dari sebuah perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang menggunakan e-bisnis yang akan saya bahas di sini ada Blibli, Gojek, dan Tokopedia. Blibli berdiri sejak 2010 dan Blibli pertama kali diluncurkan pada 25 Juli 2011. Alamat operasionalnya berada di Jalan Aibda KS Tubun 2C-8 Jakarta, Indonesia. Produk yang dijual juga berupa elektronik, alat-alat rumah tangga, kuliner, otomotif, gadget, fashion, dan lainnya. Kemudian, Blibli juga dikategorikan sebagai e-commerce. Dan pemiliknya adalah pemilik Global Digital Prima yang merupakan anak dari perusahaan Jarum Digital. Terus, mengapa Blibli dikategorikan sebagai e-bisnis? Pertama, model bisnis berbentuk e-commerce. Berdasarkan model bisnisnya, Blibli.com termasuk ke dalam bisnis e-commerce shopping mall. Semua proses serta layanannya kurang lebih sama dengan bentuk bisnis marketplace C2C. Serta berdasarkan pelaku yang bisnis yang berhubungan Blibli.com termasuk ke dalam bisnis to customer atau B2C, yaitu hubungan bisnis antara perusahaan dengan konsumen. Sistem ini membutuhkan biaya yang relatif tinggi karena alat yang dibutuhkan adalah web interaktif dan nilai transaksinya tergolong rendah. Maka dari itu, Blibli dikategorikan sebagai e-bisnis. Kedua, ada database online. Blibli.com didukung dengan sistem yang terintegrasi, mulai dari sistem manajemen di gudang penyimpanan, manajemen stok, sistem quality control, dan sistem proses packaging, hingga pengiriman barang yang tepat waktu. Sistem manajemen pergudangan di Blibli.com terintegrasi dengan semua barang yang masuk dan keluar dan dapat terdata dengan rapi dengan online database. Sehingga stok barang mulai dari jumlah, jenis, hingga lokasi penempatan terdata secara real time. Dari sisi teknologi, Blibli.com juga diperkuat oleh IBM lewat software e-commerce-nya, yaitu IBM Whisper E-commerce. Software ini membantu Blibli.com menggunakan strategi pemasaran lewat media sosial. Analisa yang dilakukan software ini membantu menjangkau pasar yang lebih luas, memahami tren terbaru, serta merespon kebutuhan pasar dengan cepat. Blibli.com juga hadir dalam bookstore dan mobile store yang memudahkan konsumen untuk berbelanja di mana saja dan kapan saja dengan media yang sesuai. Kemudian, Blibli.com juga terdapat fitur Bring a Better Life. Yang pertama, .com, yang dimana Blibli.com bekerja sama dengan mitra perbankan terpercaya dan semua transaksi dijamin keamanannya dengan sertifikasi VeriSign dan Credit Card Fraud Detection System. Yang kedua, ada Engagement from Expert, menghadirkan artikel-artikel yang informatif dan bermanfaat serta review produk dari para expert untuk membantu Anda safe dan secure dalam shopping, serta dapat membuat Anda memilih keputusan yang smart dan tepat dalam berbelanja. Yang ketiga, original product. Semua produk yang hadir di Blibli.com adalah produk original dan resmi. Blibli.com tidak menjual produk tiruan ataupun barang dari black market. Kemudian,
Blibli.com juga memiliki fitur Keep It Simple. Yang pertama, intuitivedesign.com. Didesain dengan tampilan yang clean dan simple, juga sistem kategorisasi produk yang rapi dan sesuai dengan aktivitas serta gaya hidup orang, sehingga semua produk dapat dicari dan ditemukan dengan mudah. Yang kedua, quick checkout process. Di Blibli.com cukup dilakukan dengan 3 langkah mudah. Yang pertama, add to cart. Pilih metode pengiriman dan pembayaran dan selesaikan transaksi sesuai dengan pilihan pembayaran. Kedua adalah Gojek. Gojek didirikan 13 Oktober 2009. Berjenis terbatas publik, berlokasi di kantor pusat di Jakarta, dan di-CEO-i oleh Andre Sulistyo dan Kevin Alwi. Pendiri Gojek sendiri adalah Kevin Alwi, Nadiem Makarim, Michelangelo Moran, dan Gojek merupakan anak perusahaan dari Midtrans Launchpad Technology. Terus, mengapa Gojek dikatakan sebagai e-business? Gojek mengembangkan satu jenis e-commerce, yaitu business to customer yang dilakukan dengan personal online booking. Fitur e-commerce pada Gojek juga sangat lengkap bila dibandingkan dengan fitur e-commerce dari transportasi lainnya. Gojek menawarkan e-commerce terpadu yang memungkinkan calon atau penumpang Gojek untuk menggunakan jasa kurir, jasa transportasi, jasa delivery makanan, dan jasa belanja. Dan yang ketiga adalah transaksi yang dilakukan secara online. Fitur Gojek yang menarik adalah penumpang bisa menggunakan kredit Gojek dalam setiap transaksinya. Jadi lebih praktis dan tak kalah menarik adalah penumpang dapat memberikan rating dan saran untuk supir Gojek. Beberapa menu tersebut terdapat pada layanan Gojek App. Yang pertama, instant courier atau pengiriman jasa barang. Gojek bisa dimanfaatkan sebagai pengiriman barang secara real time. Biaya yang dibayar tentu saja sesuai dengan jarak tempuh yang secara otomatis sudah tertera di aplikasi. Baik dokumen atau barang bisa diantar. Dengan catatan untuk barang yang dikirimkan tidak boleh melebihi pada jarak stang motor dan tinggi pengemudi. Gojek juga memberikan penawaran waktu yang cukup cepat untuk pengiriman barang, yaitu 90 menit sampai dimanapun asalkan masih di dalam kota. Yang kedua, transportation atau jasa transportasi. Sesuai dengan namanya, Gojek dimanfaatkan sebagai media transportasi, khususnya di waktu macet dan di saat kesulitan mencari transportasi publik. Kelebihan Gojek pada awal pemesanan, kita dapat menentukan di mana keberadaan calon penumpang dan menentukan tujuan, dan seketika aplikasi memberikan konfirmasi harga yang harus dibayar oleh calon penumpang. Dengan fitur ini, calon penumpang merasa lebih efisien karena adanya transparansi harga dan tidak perlu repot melakukan tawar-menawar. Pada jasa transportasi ini, penumpang mendapat hair cover dan masker gratis. Yang ketiga, food delivery atau jasa pengiriman makanan. Dengan layanan ini, kita bisa order makanan di restoran favorit kita tanpa harus pergi ke sana. Tinggal order, lalu beritahu saja di aplikasi restoran yang kita maksud dan menu apa saja yang kita ingin order. Bahkan di dalam layanan ini sudah ada jenis-jenis makanan yang direkomendasikan, sehingga memudahkan kita dalam melakukan transaksinya. Yang ketiga, shopping atau jasa belanja. Pada layanan ini, Gojek dapat membantu untuk berbelanja di swalayan dengan detail barang-barang yang dikehendaki. Menariknya, biaya yang akan ditanggung terlebih dahulu oleh Gojek dan akan diganti ketika sudah sampai di tempat tujuan dengan batas maksimal Rp1.000.000. Dan yang terakhir ada Tokopedia. Tokopedia merupakan perusahaan perdagangan elektronik atau sering disebut toko daring. Sejak didirikan pada tahun 2009, Tokopedia telah bertransformasi menjadi sebuah perusahaan unicorn yang tidak berpengaruh hanya di Indonesia, namun di Asia Tenggara. Tokopedia didirikan pada 6 Februari 2009, di-CEO-i oleh William Tanuwijaya, serta berlokasi kantor pusat di Jakarta. Pendiri Tokopedia sendiri ada William Tanuwijaya serta Leontinus Alpha Edison. Tokopedia juga merupakan anak perusahaan dari PT Cerita Bahagia serta Parent Story. Terus, mengapa Tokopedia dikategorikan sebagai e-business? Karena di dalam Tokopedia terdapat fitur JNE online booking. Pengiriman JNE ini semakin memudahkan proses pengiriman Tokopedia, mendukung sistem rasio otomatis untuk pengiriman paket menggunakan JNE. Dengan fitur ini, penjual tidak perlu repot untuk memasukkan nomor resi secara manual.
Saat mengirimkan pesanan, penjual hanya perlu membawa kode booking yang asli yang diterima saat pesanan masuk, dan nomor resi akan secara otomatis akan masuk ke akun penjual maupun pembeli. Yang kedua ada user management atau pengaturan admin. Pengaturan admin merupakan fitur berbayar yang disediakan oleh Tokopedia bagi mereka yang memiliki toko dengan penjualan yang tinggi dan sering kewalahan dalam mengelola toko sendiri. Dengan menggunakan fitur ini, penjual bisa menambahkan 10 orang sebagai admin toko penjual. Dan yang terakhir adalah Tokopedia Top Ads. Top Ads adalah fitur yang ditawarkan oleh Tokopedia untuk mempromosikan toko ataupun produk dari toko serta memungkinkan toko dan produk yang dijual dapat dilihat dan dibeli oleh lebih banyak pembeli di Tokopedia. Sekian penjelasan e-bisnis yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan informasi atau kesalahan kata yang saya sampaikan. Terima kasih.